dan kelompok bersama Muhammad Ditya dan juga Taufikur Rahman. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang online monitoring pada server dan klien menggunakan Esperio 9631. Pertama-tama mari kita connect kepada modem yang terhubung pada server. Ya, selanjutnya kita tes koneksi melalui command prompt dengan cara ping ke IP address servernya, yaitu dengan IP 23. Sudah terhubung, tidak ada request out ataupun unreachable. Selanjutnya kita minimize saja. Dan pada lab view-nya kita create project. Tunggu sebentar. Dan kita pilih FPGA control FPGA project. Kita pilih finish. Nah, di sini kita pilih single board Rio embedded system. Sesuaikan dengan hardware yang kita punya. Kita pilih next. Selanjutnya create new system karena kita akan membuat sistem baru. Dan pilih series Esperio-nya. Karena kita memiliki 9631, maka kita pilih series tersebut. Klik next. Tunggu sampai loadingnya selesai. Karena kita membuka file library yang ada pada lab view. Nah, ini untuk mengkonfigurasi si series modul. Kita next saja. Dan maaf ada sedikit gangguan. Kemudian pada FPGA target itu adalah file yang akan kita dapatkan. Nah, PNG2 itu tanda bahwa kita terhubung terhadap modem atau servernya. Pada FPGA target, kita klik kanan, pilih add, file, dan kita masukkan program online monitoring FPGA. Perlu diketahui bahwa program FPGA tersebut dibuat sendiri. Dan kita klik kanan pada PNG, klik kanan, pilih add, kita pilih server. Selanjutnya, klik kanan pada PNG lagi untuk kontrolnya, data dan state. Dan sekarang kita buka program FPGA-nya. Dan ini adalah tampilan blok diagram pada FPGA. Review perbuatan 1, 0, 2, 3, dan seterusnya. Ya, kita silang dulu. Kemudian pada program server, ini dapat Anda dapatkan pada TCP multiple connection. Ya, ini program send data. Dan di bawahnya adalah program pada FPGA, di mana dalam server itu ada hardware FPGA.
Ya, dan ini adalah program untuk PID. Kembali lagi, kita lihat apakah benar dan tanda bahwa FPGA belum dikompil. Kita close dulu. Mari kita compile. Ini disilang saja. Pada FPGA target Rio, kita klik kanan di build specification, pilih new dan compilation. Kita save terlebih dahulu programnya pada folder online monitoring di local disk D. Secara khusus kita buat folder. Kita buat folder lagi. Project 1. Kita ganti jadi project 1. Dan ini adalah tampilan untuk mengcompile program dari FPGA. Jika ingin mengubah nama, dan kita lanjut saja. Untuk source file, kita pilih FPGA sebagai top level VI-nya. Dan pada ceiling, dibiarkan saja. Selanjutnya kita build untuk compile. Ini tidak usah, kita oke saja. Ya, ini adalah program yang sudah di-build atau compile pada sisi FPGA. Dan selanjutnya, kita akan membuka file pada server. Tunggu sebentar. Ada sedikit loading untuk live view. Nantinya program ini pada sisi server, yaitu SBRE sendiri, dilakukan secara online monitoring kepada klien dengan program installer standalone-nya itu tidak perlu menginstal LabVIEW pada sisi klien, jadi lebih hemat pada sisi size dan juga lebih enteng untuk program aplikasi. Ya, sudah selesai. Sebentar lagi. Selanjutnya sudah terbuild dan kita buka sisi server. Dan pertama kita harus mengcompile program FPGA yang ada pada server. Kita silang terlebih dahulu. Program FPGA yang ada di folder lain dari sys project. Kita jalankan, kita klik OK dan akan mengcompile. Pada Windows saat ini ialah proses untuk kompilasi program FPGA yang sudah include pada server. Memang sedikit agak lama, nanti kita akan percepat. Perlu diketahui bahwa SPRIO itu sendiri
nantinya perlu dijalankan sebagai startup atau run as startup pada sisi program agar begitu dinyalakan program langsung berjalan dan tidak perlu setting-setting atau konfigurasi yang lainnya. Ya, sudah selesai di compile, tidak ada yang error pada sisi server, maka siap dijalankan. Dan selanjutnya mari kita lihat program servernya. Ya, sudah benar. Dan ini adalah concentrate string, di mana beberapa string digabung menjadi satu dan dikirim melalui server. Kita silang. Nah, ini kita close saja. Ini juga kita close program servernya. Dan jangan lupa kita save. Selanjutnya pada sisi server kita klik kanan, pilih new, real time application, kita oke. Dan ini adalah tampilan untuk real time application. Pada sisi teks bar nama jika ingin diubah, target file, browsing tempat di mana real time application akan tersedia. Misalnya pada source file kita pilih server pada sisi startup dan TCP multi connection data dan state pada sisi always included. Destination-nya kita biarkan saja. Source file-nya sudah benar. Advance tidak usah. Itu juga additional exclusion, version information. Kita lewatkan saja. Dan selanjutnya web service. Kita lewatkan juga. Pre or post build action kita lewatkan. Dan component definition memang agak sedikit lama. Dan nah, untuk sisi component definition ada beberapa jika ingin menambahkan compact review, data socket, epic client, hardware, HTTP, dan sejenisnya. Kita lakukan saja untuk saat ini. Kita generate preview untuk melihat hasil apa yang kita dapat pada sisi real time aplikasi ini. Ya, ini adalah data yang akan kita dapat setelah di-generate pada sisi real time aplikasi. Cukup banyak. Nah, selanjutnya kita pilih build. Tunggu sampai loadingnya selesai. Ya, proses compile atau build.
Dan sudah selesai. Di sisi kiri bisa dilihat real time application, tanda bawah sudah dikompil program yang ada pada server. Selanjutnya kita pilih done, dan pada real time application kita klik kanan run as startup agar Xperia menjalankan program tersebut begitu dia dinyalakan. Tunggu sampai lagi selesai dan close. Ya, itu adalah cara bagaimana konfigurasi server pada Xperia. Selanjutnya, pada sisi klien, kita akan membuka blank project. Ya, selanjutnya klik kanan pada My Computer, pilih New, pilih Add File. Kita buka folder online monitoring, si HMI Client, pilih. Kita add lagi pada My Computer, pilih Control, Data dan State, kita add file. Kita lihat program HMI Client. Ini adalah tampilan pada sisi klien, yaitu Human Machine Interface. Yang sebelumnya ialah program klien pada pada example TCP multiple connection. Kita tambahkan dengan kreasi sesuai yang kita bisa, yaitu adalah untuk temperatur indikator, speed indikator, speed go indikator, flow indikator, dan lain-lain. Jadi kita lihat pada sisi block diagram HMI client cukup sama, dan di bawah ialah program untuk membagi data yang diterima dari sisi server, yaitu data masuk pada data out, kemudian indikator data. Ya, selanjutnya ada match pattern untuk dibagi dan ditampilkan pada sisi front panel. Kita silang terlebih dahulu. Silang lagi, kita klik kanan pada build specification untuk membuat installer dari klien agar bisa dibuka pada sisi klien dan tanpa harus menginstal view. Klik kanan pada build, pilih new dan installer, selanjutnya save. Kita save terlebih dahulu pada folder online monitoring saja. File nama, project 1 klien. Oke. Sini kita oke saja. Tunggu sampai jendela, nah ya jendelanya. Sisi build specification name, jika ingin mengubah nama dari installer client. Ya, untuk kita ubah target file name-nya menjadi HMI client.x. Dan my application kita ubah juga HMI client. Selanjutnya directory di mana?
installer akan tersimpan. Ya, selanjutnya source file seperti biasa HMI pada startup, TCP multiple connection data dan state pada sisi always included. Dan sisi destination sudah, kita langsung saja. Source juga. Jika ingin menambahkan password pada source. Icon jika ingin merubah icon program. Version jika ingin mengubah, kita lakukan saja untuk saat ini. Itu juga Windows Shared Runtime Language. Kita pilih English saja. Untuk meminimalisir size pada sisi aplikasi. Web service biarkan. Default post biarkan dan preview. Langsung saja karena sebelumnya sudah pernah saya jelaskan pada sisi standalone server dan client. Ya, kita build dan kita klik dan di sisi kiri ialah HMI client bahwa program sudah dibuat installernya. Sorry, aplikasi.x. Dan selanjutnya kita klik kanan pada build spesifikasi, pilih installer. Perlu diketahui bahwa tahapan untuk membuat installer ialah aplikasi.x terlebih dahulu, baru installer yang nantinya program dari aplikasi.x akan di-include pada sisi installer tersebut. Tunggu sampai jendela installer muncul. Ya, ini adalah jendela pada sisi installer. Build spesifikasi name. Jika mengubah destination, kita biarkan saja. Source file kita pilih HMI client. Yang tadi aplikasi.x. Selanjutnya source file setting. Biarkan saja. Default shortcut. Nah, untuk directory agar muncul seperti aplikasi yang biasanya kita install, kita pilih startup. Start menu. Additional installer, biarkan saja. Dialog juga biarkan. Registry, biarkan. Hardware version, jangan mengubah. Kita ubah menjadi PNG. Tempat ke saya. Data ID. Web service biarkan. Windows security pun biarkan. Advanced system requirement jika ingin mengubah. Selanjutnya kita pilih build dan tunggu sampai loading tersebut selesai. Memang agak lama, mohon dimaklumi karena banyaknya library yang terdapat pada project tersebut. Pada program server yang sebelum kita buat, perlu diketahui bahwa sisi Xperio sudah kita download dan sudah juga dicoba startup. Jika Xperio merestart, maka lampunya akan mati semua dan kembali menyala. Kemudian jika ingin menjalankan instrumen yang sudah terhubung, pilih push button 0
sesuai dengan program pada FPGA. Ya, sudah selesai. Kita pilih done. Tunggu sebentar. Ini dan installer sudah dibuat. Ya, installer kita buka volume. Nah, start. Ini adalah seperti aplikasi yang sudah biasa kita jalankan jika ingin menginstal pada komputer atau pada sisi klien agar tidak perlu repot-repot untuk menginstal LabVIEW. Karena begitu banyak size pada sisi LabVIEW, jika ingin ditaruh pada sisi klien yang hanya ingin monitoring. Ya, ini kita biarkan saja secara default. Pilih next. Ini next lagi. Tunggu sampai loadingnya selesai. Ya, kita lihat. Sudah selesai. Pilih finish. Dan kita buka start menu dan ini adalah program HMI Client yang sudah terinstall pada komputer klien. Ya, ini adalah HMI Human Interface. Kita ubah saja IP server karena IP servernya adalah 23. Selanjutnya kita run continuously dan ini adalah data yang masuk pada sisi klien yang sudah dikirim server. Ada tanggal, jam, data flow, speed, temperatur, dan lain-lain. Dan data dari server kita pisahkan menjadi beberapa macam pada sisi HMI agar mudah dibaca. Perlu diketahui bahwa flow yang paling kanan. Ya. Si tangki mulai mengisi tanda bahwa flow pada server sudah berubah-ubah. Perlu diketahui bahwa instrumen di sini kita uji coba pada lab yang ada pada Politeknik Negeri Jakarta. Ya, flow itu merupakan instrumen dari flow berupa air, jadi aliran air yang mengalir dari tangki satu ke tangki lainnya. Ini temperatur, ini kan temperatur dari air. Ya, dan PID ini adalah dari perputaran motor atau pengaduk. Ya, data berubah-berubah.
tanda bahwa server dan klien sudah terhubung. Temperatur juga naik dan turun. Pada sisi instrumen ada teman saya yang sedang mengubah atau mengotak-atik instrumen tersebut. Mohon maaf karena tidak bisa ditampilkan pada tutorial ini karena keterbatasan hardware. Dan inilah program dari HMI Client yang sudah ada. Maksud saya ya sudah terinstall pada sisi klien. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.